Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya Pak Kiai, sebetulnya urusan pribadi, tapi paling tidak mewakili Mas Santri mungkin apa namanya ya? Frekuensi. Senasib lah itu. Masalah takut Pak Kiai. Masalah takut. Takut. Iya. Sebetulnya masalah takut itu saya tahu masalahnya. Cuman selama ini saya nggak bisa menghandle Pak Kiai. Itu aja. Kalau ibaratnya nih Pak Kiai, saya jujur nih, kalau suruh tidur di sini dikasih motor satu, jujur ya demi Allah, saya juga nggak berani Pak Kiai. Sendirian. Tapi kalau Pak Nur ya pasti diambil motornya. Tapi saya nggak berani. Itu ada apa semacam ditanya apa gimana, minta ini Pak Kiai. Minta apa nih ya? Jalan keluarnya lah. Ya. Itu aja. Ada pertanyaan tentang rasa takut, ya, rasa takut. Tidak seperti itu. Pada dasarnya semua manusia punya rasa takut. Semua manusia punya rasa takut. Rasa takut itu kan ada sumbernya. Ya, Iya. ada orang takut nggak makan, ada orang takut nggak dapat rezeki, ada orang takut genderuwo, ada orang takut setan, ada orang takut intinya takut itu pasti ada. Ya, mudah-mudahan kalau saya ngomong di Qurannya ada, mudah-mudahan. Takut ini memang sengaja diberikan oleh Allah, anugerah dari Allah. Takut itu bagian dari anugerah dari Allah dan bisa menjadi fadilah untuk kita semua manusia dengan diberikannya rasa takut oleh Allah. Allah yang memberikan rasa takut itu. Nah, untuk apa Allah memberikan rasa takut? Ya ujian. Jadi masalahnya dengan Allah memberikan rasa takut, menganugerahkan rasa takut ini mau digunakan untuk apa? Digunakan untuk hal yang positif, apa digunakan untuk hal yang negatif? Digunakan untuk hal yang baik, apa digunakan untuk hal yang tidak baik, yang buruk? Tinggal kita memilih. Saya juga punya rasa takut, tapi kan saya juga harus menggunakan rasa takut itu sendiri. Dan ini Allah ngetes kita. Lu tak kasih rasa takut dipakai apa? Tak kasih rasa berani mau dipakai apa? Karena orang dikasih rasa berani bohongin orang, berani bohongin istri, berani ya kan bohongin rakyat, berani. Nah sekarang bagaimana dengan rasa takut yang saya berikan sama kalian? Ini kan intinya menguji kita kan, ngetes kan. Nah biasanya di Quran ada, coba dibuka Quran. Rasa takut itu ujian, ini surat apa? Kalau nggak salah, kalau saya nggak salah mudah-mudahan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah bukan ya? Surat Al-Baqarah ayatnya 155. Al-Baqarah 155 kalau nggak salah, mudah-mudahan tolong dicek dulu. Nanti di situ akan ada jawaban insya Allah. Surat Al-Baqarah ayat 155. Udah ketemu Pak? Udah. Siapa minta tolong yang bisa bacakan? Saya nggak bawa Quran kali. Yang lantang aja suaranya ya, yang keras. Pak Didi atau Pak Karimi atau Pak siapa yang bisa bacakan? Nanti saya 155. Ya Pak. Ya boleh. baca. Ya. Wala nabluwanakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa
naqsim minal amwali wal anfusi wasamarat wabasiril sobirin wabasiris sobirin. Artinya dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. udah. Oke. Pak Tarso ketemu semua. Pak Tarso mewakili Andri ya dan seluruh jamaah kali ya. Itu ayatnya jelas di situ Allah berfirman wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Gitu ya? Ya, betul Pak? Ya. Oke, mari kita teliti perlafatnya. Wala nabluwannakum dan lamnya ini ketemu lanya nggak boleh panjang ya Pak. Wala nabluwannakum, nunnya ada tasjid ya. Ya, nunnya harus berdengang. Wala nabluwannakum dan pasti sungguh-sungguh akan aku uji kalian. Dan benar-benar pasti aku uji kalian. Ya. Bisyai'in minal khauf, dengan sesuatu rasa takut. Pertama itu ujian pertama, rasa takut. Sesuatu rasa takut. Yang kedua walju, lapar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Amwal itu harta. Wal anfus, jiwa, goncangan jiwa dan sebagainya. Wasamarot, dan tanam-tanaman, buah-buahan. Samarot, samarot itu tanaman, buah-buahan. Terus Allah memberikan jawaban. Allah memberikan soal dan Allah memberikan jawaban. Wabasyiris sabirin, dan gembiralah orang yang sabar dalam menghadapi ujian. Kita kembali ke rasa takut. Saya tanya sekarang, jadi rasa takut itu apa Pak? Ujian. Ujian dari siapa? Dari Allah. Allah. Kita dididik rasa takut. Nah, karena ujian, bagaimana dengan rasa takut yang ada sebagai ujian itu? Nah, kalau yang dicontohkan misalnya, Pak Tarso, saya jujur kalau suruh tidur sini sendirian, saya pasti takut. Saya nggak berani gitu kan? Iya. Alasannya takut. Coba, ini rasional apa tidak? Benar kan? Boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Apa yang Pak Tarso takutkan? Terus Duh. Mungkin nggak orang membuat satu statement pernyataan takut nggak punya alasan, mungkin nggak? Katanya apa? Loh, kok nggak punya alasan sih? Boleh nggak? Takut apa? Sekarang kalau di rumah misalnya, ibunya anak-anak pulang kampung, anak-anak nganterin pulang kampung, di rumah tinggal Pak Tarso sendirian, takut nggak? Takut nggak tidur di rumah? Di luar enggak? Terus nginep rumah tetangga? Enggak. Enggak kan? Iya. Loh, kemudian kalau tidur di sini takut, apa yang ditakutkan? Sama rumah-rumah juga. Duh, tidak beralasan kan? Inilah buah pikiran liar. Nggak akan terjawab kalau alasan pikiran liar. Kalau pikiran liar itu macam-macam, nggak, sehingga bingung menjawab.
Loh, kalau alasan nggak berani Pak. Emang kenapa? Kemarin saya lihat ada harimau main di sini. Lagi makan ikan buaya misalnya. Punya alasan gitu loh. Kemarin Pak Andri dicekek sama genderuwo Pak, hampir pingsan misalnya nih. Pernah nggak Pak ada cerita-cerita itu? Pernah ada berita itu? Enggak, terus takut apa sampean? Gimana kira-kira? Pertanyaannya sendiri, nggak bisa jawab sendiri, kebingungan sendiri. Misalnya takut nggak makan misalnya. Saya takut Pak kalau nggak makan. Punya alasan nggak? Kenapa cuman takut nggak makan? Apa jawabannya Mbak? Lemes Pak kalau lapar. Jelas kan? Nah sekarang saya takut Pak tidur sini. Ya alasannya apa? Takut nggak bisa ngelonin bini misalnya. Kalau tidur sini kan saya pengen ngelonin bini nggak ada misalnya. Nah, kenapa coba kira-kira? Bingung kan? Bayangan-bayangan yang nggak bisa dijelaskan. Nah, bayangan sumbernya dari mana? Dari pikiran. Pikiran kan? Iya. Nah, pernah terjadi bayangan itu? Kalau kondisi rame enggak, tapi begitu sendiri langsung timbul. Nah, iya. Masalahnya kalau saya berdua nggak ada masalah. Oh, oke. Tapi kalau sendirian, Nah, langsung timbul. sesuatu yang jenengan bayangkan sudah pernah terjadi belum? Belum. Nah, belum kok. Lihat nggak tuh pikiran? Kok sampai memikirkan sesuatu yang belum pernah terjadi itu ngopo? Gunanya apa? Berarti kan sampai lari dari ujian Tuhan. Ujian. Tapi oke, boleh saya potong biar cepet. Puncak rasa takut seseorang adalah mati. Betul tidak? Iya. Pak saya takut Pak sini. Takutnya ada kuntilanak, saya terbang takutnya ada kuntilanak. Takutnya seandainya ada kuntilanak juga. Kenapa ya kuntilanak? Kalau nanti dicekek kuntilanak mati kan itu kan ujung-ujungnya. Iya. Loh, kalau kuntilanaknya cakep terus nggak nyekek gitu misalnya. Kuntilanak cuma sebutan. Apa bedanya ini kuntilanak dengan umur misalnya sebutannya? Kuntilanakku sosok wanita. Kuntilanak itu sebutan bagi sosok wanita ya kan? Yang dicerita-ceritakan ya kan? Keberadaannya, tapi kan siapa sih yang pernah ketemu? Halusinasi. Coba kita kesadaran Pak yang harus mengendalikan pikiran liar itu kalau mau solusi. Sadar saya, setakut-takutnya saya ujung-ujungnya cuma takut mati. Emang kalau nggak takut apa nggak mati? Mati juga. Mati juga loh, takut mati nggak takut mati. Mendingan nggak usah takut foto-foto mati ini kok ketahuan. Saya mati-mati lagi mujahadah. Timbangannya mati stres gara-gara takut nggak jelas. Gimana Pak? Pilih ndi? Wis rapopo, aku jane wedi tapi nekat aku. Ujung-ujungnya paling mati kan gitu. Mati-mati lagi dikir, mati-mati lagi mujahadah, mati-mati lagi tahajud. Daripada gara-gara takut malah nggak tahajud, nggak mujahadah, nggak itu ujung-ujungnya mati stres gara-gara takut. Pilih mana? Ini ujian. Ujian kan? Milih jawaban yang benar, yang baik, apa milih jawaban yang lah iya. Sekarang udah dapat jawaban, masih takut. Ini solusi, jadi kesadaran yang harus dibangunkan. Kesadarannya mungkin tidur, mungkin kesadarannya sedang terpuruk sehingga susah untuk bangkit. Nah, coba bangkitkan kesadaran itu. Itu baru satu loh. Ibadah kita jadi nggak beres gara-gara rasa takut. Sama orang ngaji Pak,
Enggak, Pak Warto nang ngaji ngombro-ngombro, Pak kadang-kadang sampai jam 2. Sesuk gedhe tangi kawanan aku ora iso nyambut gawe, sesuk aku mangan apa? Takut enggak, Dok? Iya. Halo. Bener nggak? Ujung-ujungnya takut lapar kan? Makanya setelah khauf, ju. Lah, di kantor ada atasan. Misalnya kerja di percetakan. Atasannya bilang, manajernya atau pengawasnya, "Kau, itu dikurangi aja catnya, ya jangan itu yang harusnya anggarannya cat 10 kilo udah beli 5 kilo aja, terus nanti lebihnya ini udah dicampur apa kayak yang penting ya kan." Wah enggak Pak, lho kene gak kelem kerjasama karo aku, sama rasa nyambut gawe akeh kok karyawan sing iso kerja itu piye? Muncul nggak rasa takut? Itu liar. Lah engko nek aku ora nyambut gawe kene, nek aku mau nuruti atasanku, ya kan? Besok aku nggak kerja, dia digantikan orang lain, besok aku luwe. Gara-gara rasa takut akhirnya lapar. Diuji dengan rasa lapar. Loh. Loh, mau mana? Mau jawab yang mana? Mau tetap jujur? Atau kerjasama untuk korupsi? Semua ujian itu Pak. Ah gua nggak takut, biarin, keluarin nggak apa-apa daripada saya disuruh korupsi 5 kilo. Akhirnya bener dipecat. Nganggur rapopo, ya kan? Nganggur. Biasanya dapat gajian, nggak dapat gajian, terpaksa tabungan diambil. Ujian itu, harta, tabungan ATM diambil, ya kan? Nggak takut saya, tabungan ambil aja. Berarti diuji dengan wanaksim minal amwal, kekurangan harta. Oke, tabungan teh. Mobil dijual, motor dijual, apa dijual? Bus. Bingung, wal ampus. Jiwa goncang, jiwa. Akibat rasa takut awalnya. Wasa marot. Bagi para petani-petani, wedi ora panen. Rasa takut itu ada. Ya udah enggak? Kita kesadaran. Makanya Allah itu adil Pak. Sebelum kita ke alam dunia, itu sudah dibekali ilmu pelajaran. Karena apa? Supaya ketika diuji, sampean bisa menjawab. Cuman jenengan nggak pernah sadar hal itu. Karena terpengaruh dengan sesuatu yang di dunia ini. Di luar diri, bukan di dalam diri. Coba kembali meniti ke dalam diri, kita akan tahu bahwa sebelum kita terlahir ke alam dunia, Allah siapkan ilmu buat kita. Karena kita sudah diberikan ilmu, begitu kita hidup di alam dunia, ujian ilmu yang saya berikan, yang saya ajarkan, digunakan apa tidak. Dan jawabannya itu ada pada kitab-kitab jenengan masing-masing, sehingga nanti ketika itu kita mencari nilai saya berapa, ikhlas kita bakal. Baca aja kitabnya, baru kamu tahu nilaimu berapa. Punya nilai apa tidak sama di sisi Tuhan. Kan ilmu sudah diberikan. Ujian juga diberikan, bagaimana jawabannya? Ada dalam catatan masing-masing. Betul apa tidak? Nah, ilmu itu yang harus kita kembali. Ilmu yang selama ini kita lupakan. Kita dikasih ilmu 3 Pak. Walaupun ini tidak kita dapatkan di sekolah maupun di perguruan tinggi. Ya, mungkin pondok pesantren dan bagian enggak ada. Tapi Allah berikan langsung sama kita. Satu, ilmu tentang cinta dan kasih sayang.
cinta dan kasih sayang. Kenapa Allah menciptakan kita? Dasarnya cinta dan kasih sayang. Makanya segala urusan kita melangkah dalam hidup di dunia dibekali dengan Bismillahirrahmanirrahim untuk mengingatkan. Kalau enggak, berkahnya enggak ada. Bukan begitu kemarin ngaji. Cinta dan kasih sayang itu sudah diajarkan Allah. Kita bisa hidup di alam rahim, wasilahnya adalah cinta dan kasih sayang. Bapak kita punya rasa cinta dan kasih sayang sama ibu kita punya rasa cinta dan kasih sayang. Orang kalau cinta dan kasih sayang keduanya ketemu rasa cinta, duanya itu jotos-jotosan apa berpelukan? Berpelukan. Berpelukan. Coba jawab yang tegas, berpelukan apa tunjuk-tunjukkan? Berpelukan. Jadi jenengan tuh? Gara-gara bapak simbol berpelukan tuh? Iya. Lah, pantas enggak sampai terlahir dalam dunia hasil berpelukan, hasil cinta, kemudian di alam dunia kok do seneng gontok-gontokan, pantas napa mboten? Kenapa gontok-gontokan? Takut nggak dapat lahan. Betul nggak? Takut nggak jadi tawuran. Gara-gara apa? Takut nggak dapat kursi. Rasa takut bukan? Loh, pelajaran itu hilang apa tidak? Itu Pak. Kalau orang sadar ilmu itu, hidup ini anteng, yang ada apa? Menebar kasih, menebar cinta, menebar sayang. Makanya Islam itu keren ajaran aslinya. Islam itu wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak sekali-kali aku utus engkau kecuali hanya untuk menebarkan rasa cinta dan kasih sayang. Lah yang diutus itu namanya Rasul. Pripun, Pak? Niku nek diterapno rumah tangga rukun napa mboten? Damai napa mboten? Sakinah napa mboten? Dasarnya mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Jadi sakinah, adem, ayem, tentrem, itulah yang disebut bahagia. Pilihan apa tidak? Pilihan. Tapi kalau masuk rasa takut, kira-kira gimana? Keganggu apa tidak? Rugi apa tidak? Tolong sadar. Rasa takut itu yang membuat kita rugi. Orang-orang pada bisa, pada nafilah. Aku ora iso ya, mergo wedi. Wong gak iso mau atabah, aku kok ora, aku napa mergo rugi, apa wedi. Nah, terserah jenengan, itu Allah yang berikan. Mau dimanfaatkan rasa takut itu untuk mendapat manfaat dari Tuhan, anugerah sebagai anugerah Tuhan, apa justru akan membuat kita menjadi mudarat, membuat hidup kita rugi. Kira kalau disuruh milih, untung karo rugi pilih ndi? Tuh. Lah iya. Terus selama ini juga belum pernah ada berita orang mati dicekek genderuwo itu urung tau ono, Pak. Cerita-cerita ono bocah digondol genderuwo, digondol wewe, iku ya mung cerita. Tuh. Itu, kenapa pikiran zaman liar gara-gara itu? Makanya semua ujian, satu rasa takut, kedua rasa lapar, tiga kekurangan harta, ini semua orang takut semua. Takut duit entek, takut melarat. Betul gak? Ujian semua ini. Takut gak mangan, jiwanya goncang, wedi ora panen. Nah, jawabannya cuma satu. Wabasiris sobirin. Suruh apa, Pak? Sabar. Nah, yang jadi masalah, sampan ini pun sabar nopo dereng. Ini yang jadi masalah. Kok jenengan sabar, berarti sudah mengejawantakan asma Allah as-sabur dalam kehidupan. Telah khalifah. Ada nggak as-sabur di Asmaul Husna? Di mana tempatnya? Paling belakangan. Ini sosok kliwon diwaca, maksud enggak? Dia sosok kliwon as-sabur. Wabashiri sabirin, gembira kamu. Bahagialah bagi orang-orang yang sabar.
Sabar apa? Dalam menghadapi semua ujian dari Tuhan. Nggak keder aku. Cuman memang sabar itu kalimat yang mudah diucapkan, tapi sulit merealisasikannya. Pun sabar apa dereng? Tapi nek ngandani wong sing sabar ya, Dong. Sing sabar ya nak, ngandani anak ya. Nek takoni, Pak sabar iku apa? Sabar itu apa, Pak? Bingung kan? Ngandani wong kon sabar pinter. Jadi ini salah kaprahnya. Di banyak kita mengucapkan sesuatu yang kita nggak ngerti. Lucu nih. Ngomong kok nggak ngerti. Nah, saya takut, Pak. Takut apa? Ya orang ngerti dulu kan kayak pising ini. Kuning deh. Mau apa, Pak? Saya takut orang ngerti kok. Pripun, Pak? Lucu ya? Oh ini lucu ya. Enggak, silakan monggo jenengan pendapat jenengan sabar iku napa? Udah wong sakmene akeh. Nah, nanti kita cari. Silakan boleh menjawab. Sabar itu apa? Pokoknya dengan berbagai ujian takut, ujian lapar, ujian kekurangan harta, goncangan jiwa, termasuk takut petani tanaman nggak panen. Semua ujian dari Tuhan memang diberikan oleh Tuhan untuk uji. Kenapa Allah uji? Allah merasa memberikan pelajaran sejak zaman Nabi Adam. Di Quran Al-Baqarah ada wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa nih? Apa lu kadang dikak pakai pidato subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Suka dipakai ceramah bareng. Ini namanya suka pembukaan ngaji. Wa alama adama, dan Allah telah memberikan pelajaran, memberikan ilmu kepada Adam al-asma. Asma itu ada ar-Rahman, ada ar-Rahman, ada ar-Rahim, ada al-Wadud. Itu yang intinya, yang tertancap sampai sekarang ke duriannya Adam itu adalah ilmu tentang cinta dan kasih sayang. Sehingga perasaan insan sama ingin cinta dan dicinta, betul nggak? Nah iya. Yo, Pak Dede apa itu? Perasaan insan sama ingin cinta dan dicinta. Nah, itu anugerah yang kuasa, gitu kan? Kasih sayang, ar-Rahman, ar-Rahim. Akhirnya beramai-ramai, rasa cinta pasti ada bagi makhluk yang bernyawa. Ya kan? Takkan hilang selamanya. Hingga saat akhir nggak akan hilang. Diberikan ilmu itu oleh Tuhan sama kita. Langsung. Cuman kita nggak sadar. Padahal itu kalau diterapkan aja, hidup jenengan pun jos. Sehingga ketika, loh saya ini dulu diciptakan dasarnya cinta dan kasih sayang. Kalau memang semua dasarnya cinta dan kasih sayang, untuk apa ada kebencian? Untuk apa takut dibenci? Kita mau begini takut dibenci orang. Mau dakwah pun lemes karena apa? Takutnya nanti diomong gini-gini. Sehingga dakwah lemes. Karena rasa takut, nggak sadar. Kalau dasarnya kita ciptakan dasarnya cinta, selama itu yang kita lakukan dasarnya cinta dan kasih sayang, kenapa mesti takut? Toh perasaan insan sama, ingin cinta dan dicinta. Kalau kita cinta dasarnya, kita juga akan dicinta, nggak akan dibenci itu. Dakwah kendor karena takut kan?
takut dikata ini, ntar dikata ini. Ya nganterin undangan aja, undangan dulu ya kan. Mau ini takut ntar dikata begini. Takut kok. Kalau jenengan kok takut dikata, selamanya nggak akan pernah berbuat. Kalau zaman takut dikritik orang, takut dikomen orang, sampai mati nggak akan berbuat. Sekarang di dalam kehidupan dunia ini mana yang nggak dikritik, nggak dikomen orang. Sebaik apapun yang kita lakukan dalam kehidupan dunia, mesti digunem, diomongi, dirasani, wong sadar nggak Pak? Lalu zaman wedi dirasani, wani dirasani pilih di. Untuk kebaikan. Itu yang membuat perjuangan ini kendor untuk membela kebaikan, benar. Kalau baca gitu enak itu. Ayo ada. Ini kan Pak. Itu Pak. Banyak hal. Jadi jawaban itu sabar. Biarin nanti. Lebih baik kita dikritik orang tapi kita berbuat daripada orang kritik terus sementara dia nggak berbuat apa-apa. Kritik, komen. Kalau udah berbuat apa? Udah berbuat apa-apa? Kata komen. Begitu musiknya. Terus jalan terus selama kita ada di jalan yang lurus. Nah, itu ilmu Pak. Nah, kedua, Allah berikan pelajaran kita tentang perbedaan. Nah, zaman takut beda sama orang. Supaya nggak beda, udah ntar kalau saya nggak ngikutin itu, ntar gini, kan takut. Emang hidupnya harus sama? Harus sama apa harus bersama-sama? Sama-sama. Bersama-sama kan? Tapi nggak harus sama dong. Ayo kita sama-sama ngaji. Tapi nggak harus sama dong. Kopi aku masuk kudu seragam karo kopi sampean. Nek ora seragam wedi ora ngaji. Ora ngaji aku ndak iku, aku ora padha kopi karo Pak Dedi misalnya. Harus sama apa harus bersama? Kebersamaan itu justru yang kita itu tidak harus sama. Bagaimana Mbak? Lihat itu musik yang kita dengar itu tidak sama. Bunyi gitar nggak akan sama dengan bunyi kendang. Bunyi kendang nggak sama dengan bunyi organ. Tapi karena dia bersama-sama sesuai dengan fungsi dan saatnya masing-masing menjadi enak apa tidak? Nggak harus sama kan? Tapi harus sama-sama. Nah yang unik gong tok ya gak enak, mau nganggung ngapain sih itu kan gitu. Ada gong, ada rebana, ada yang keteprek, ada yang itu. Masing-masing berbuat bersama-sama sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Halo, tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Oh, aku tak dadi gong. Tugas pokok dan fungsine gong apa? Ya ngegongi. Aku kendang. Tugas pokok dan fungsine kendang apa? Ngendangi. Gini betul? Ya ngendangi. Ya kan bisa. Bisa dipahami kan nih bahasanya, Pak? Perbedaan diajarkan langsung sama Allah, tidak pakai teori. Satu dari rasa cinta ditanamkan langsung karena kita hasil dari cinta dan kasih sayang Bapak dan Ibu kita. Kedua, perbedaan. Kita sebagai ini itu dihasilkan dari perbedaan. Ternyata Bapak dan Ibu kita beda. Beda jenis kelamin. Beda suku kadang. Kadang Jawa ketemu Sunda, Padang ketemu Padang, ketemu Tapanuli, ketemu gini betul. Otomatis beda suku, beda ini, nanti beda adat istiadat, beda pola pikir dan karakter. Karena apa? Karakter dibentuk oleh lingkungan masing-masing. Karakternya wong Jawa Timur beda Pak. Karakter saya berbeda dengan karakternya Pak Tarso yang lembut karena orang Solo lah. Aku wong Jawa Timur ya. Aku nggak bisa dengan tetap berbeda.
Tetapi karena memang awalnya sudah ada landasan cinta dan kasih sayang, itulah yang membuat saya bisa menerima perbedaan itu, dan akhirnya saya pun menghormati perbedaan itu. Alhamdulillah. Dia mau orang Solo, lemah lembut, kita terima. Nah kan? Yang lemah lembut juga, kok Pak Waton, kok ambisnya kok beli sawang ini loh, ya enggak. Emang dia orang Jawa Timur, orang Pantura. Emang modelnya begitu, ya kita saling menghormati aja. Enak nggak? Akur bener. Itu Allah udah ajarkan. Lah zaman kalau beda takut. Saya justru takut kalau sama. Jadi dia ngomong, lu nyaman-nyamain gua aja, lu nungguin itu. Kita harus berani beda. Emang landasannya kita ditakdirkan berbeda. Beda jatah rezekinya. Gini betul. Nah iya. Beda lingkungan, beda macam-macam. Nah, justru dengan dua itu, terus yang terakhir kita diajarkan apa Pak? Pelepasan. Itu tidak disadari. Kenapa kita takut melepas uang kita dari dompet, dari kantong ketika ada kebaikan? Takut. Takut apa? Banyak sih minal amal, kok duitku kurang. Maunya pengen punya banyak, sugih nih ngojo nganti kurang. Salah sama kalau di dunia begitu pikirannya. Kalau cuma pengen sugih tanpa kurang, Allah sudah siapkan dari dulu. Sudah siapkan Pak. Kaya tanpa berkurang, udah siapkan. Dan dia kalau cuma pengen mau muda aja, nggak pernah tua, udah disiapkan. Sampai laku takut tuh dituwoi. Apa kalau tua itu tuh bisa direndahkan? Tua itu tidak hina, tua itu tidak rendah. Tua itu tetap kedudukannya tinggi, jadi tua itu. Kenapa tingginya? Ya kan, saya walaupun tua, saya pernah muda. Orang tua itu pernah muda, tapi orang muda, anak muda belum tentu hidupnya sampai tua. Lah apa sama takut tua? Terus cari obat ini, cari obat, ya ayolah. Betul enggak? Kalau cuma pengen muda terus sampai tua, udah disiapkan Pak dari dulu. Sugih tanpa melarat, sudah disiapkan. Sehat tanpa loro, udah disiapkan. Bojo ayu ra ono eleke, sudah disiapkan. Ning ora ning donya, Pak. Ning akhirat, dari salah sampai ning donya golek iku. Terus sampai direwangi wedi. Coba bangkitkan kesadaran itu. Kalau mau cari solusi supaya nggak takut. Enggak rasa takut, jujurnya mati, Pak. Emang kalau pemberani nggak mati? Gitu kan? Dan itu diajarkan Allah, coba lah. Sebesar apapun cinta dan kasih sayang kita kepada apapun yang kita cintai di dalam dunia dan kita sayangi, toh ujung-ujungnya dilepas. Sehebat apapun perjuangan saya untuk mempertahankan masa muda saya, toh nyatanya muda saya sekarang kemana ini? Saya pertahankan gigi, tak sikat gigi, nganggo odol, nganggo apa, tak pertahankan. Terus kemana gigi saya sama ini? Lepas enggak? Kuat saya dulu mana kuat, kok sekarang saya ngos-ngosan. Dulu lari Pak, saya kalau lari dulu dari Geraha itu, waktu saya zaman jadi pelatih karate gitu. Itu dari seni itu, lapangan seni, terus sampai sana, itu Pak. Itu sampai ke Brigif ke sana. Kuat Pak. Balik itu. Saiki Pak. Ini ngaji Husin yang mandepin telu Pak. Melaku nggak lari. Ini fakta Pak. Sarjono kalau udah pakai seragam merah-merah terus stripe kuning ditaleni ngono. Bukan itu Pak. Ngono kae udah. Bukan itu Pak. Hitam ya. Hitam. Hitam ya? Ya, bisa terakhir Pak. Yang terakhir kan hitam ya? Oh, hitam. Itu kok lari dari Kembangan sampai Depok Polres. Kalau apa Pak?
Lari. Lari. Saya ini wani. Gila wani. Kemana dulu? Dimakan usia. Tetap aja dilepaskan Pak. Iya, Pak. Dari itu Pak. Wedi gak wedi lepas. Apapun yang sampean takutkan, akhirnya akan sampean lepas semua. Nyawa yang takut lepas, ujung-ujungnya nanti lepas apa tidak? Paksa lepas. Dipaksa lepas. Sadar gak? Nah iya, mendingan dinggo toh Pak. Timbangannya nuruti wedi. Oke ya? Bisa nggak dijadikan jawaban? Bisa diterima? Diterima akal? Bisa dipastikan? Bisa. Mau dibuktikan? Proses. Buktikan malam ini ingin apa? Rano apa-apa. Malah sampean seneng ngene malah. Sampean ra iso turu mergo wedi, coba sampean turu ngulang ngimpine enak. Terus esok pengen naik. Ye. Pripun? Ada yang nanggapi silakan. Nambahin boleh, ini diskusi. Gini, Pak. Ya. Oh. Assalamualaikum. Mungkin gini, kalau saya Salam. mama Salam. takut tuh karena iman kita dipengaruhi oleh nafsu atau nafsu luar atau nafsu diri dengan diri sendiri atau itu rasa ketakutan diri. Kalau kita berserah diri pada Allah, itu tentunya ini membawa iman, hanya pengaruh iman. Kalau kita hanya kepada Allah, satu-satunya Allah yang bisa mengendalikan semuanya, mungkin nggak ada takut mungkin gitu. Iya. Justru kan Allah uji dari itu. Iya. Jadi kita hanya tetap berpegang pada Allah, tali Allah. Jadi kita dipengaruhi oleh bangsa-bangsa satu nafsu dari dalam diri manusia dan dari luar, atau bangsa jin apa nafsu di kita. Jadi kita dipengaruhi oleh bisikan, kamu nanti ini. Tapi kalau kita yakin, iya, kalau kita yakin ini semuanya Allah yang mengendalikan, Ya. nah mungkin berani. Masih berani ya Pak? Berani. Tolong nanti dicontohin biar Pak Tarso ngerti cara menghilangkan rasa takut. Kalau saya dulu sudah sering, Oh, jangan-jangan sampean takut juga. enggak dulu sering, tapi lah Pak. Saya kan masuk sini dari 2008 Pak. Bareng-bareng. Iya, waktu masih lantai 2. Ya, Nafilahnya sendiri apa bareng-bareng? ya sering 3 orang, 4 orang. Nah iya Pak Tarso juga kalau ada barengannya Pak Kalimi juga berani. Enggak, maksud saya sendiri kan. Sendiri, ya. Nah tolong kan dengan yang punya resep untuk menghilangkan rasa takut, tolong dibimbing Pak Tarso biar rasa takutnya hilang. Contohin sampean. Ya, saya hanya mengimbau. Tuh, ternyata takut juga ya. Enggak, karena saya mungkin agak kalau Kan sampean sudah punya rumusnya. Oh, Allah aja jawabannya cuma sabar. Ayo sabar untuk. Rasa wedi wis sabar, diem aja. Jangan turuti takutmu, sabar. Mau iki ujian. Jangan rasa sabar. Begitu wedi langsung melayu ngono kae. Ora toleh wedi ngono melok wedi ngono kae. Aja ra rampung penggaweane. Sabar, rampung. Nah, gimana kita seng. Enggak ada dia yang ayo. Break lagi. dulu mah ada Pak Pri, ada Pak Harun, pasti itu. Mulai kebuka. Dulu Pak Pri, Pak Harun itu pasti. Pak Pri itu mesti mandi dulu. Almarhum Pak Pri Hartono. Setiap nafilah nggak pernah berhenti dia sampai akhir hayatnya. Mesti mandi dia. Pak Pri Hartono. Nah Pak Pri Hartono nggak ada, Pak Harun hilang karena Pak Harun kerjanya berdasarkan Pak Pri Hartono. Karena Pak Harun kan memang anak buahnya Pak Pri di pabrik Jambi. Iya Pak. Iya. Jadi jawaban dari Allah Pak, sabar. Makanya sabar itu yang harus kita. Mau tahu nggak sabar itu apa? Loh, kalau tahu tolong dijawab sabar itu. Bersama enak loh ngomong sabar ya. Enggak urang kayak
Cari jawaban petunjuk. Lanjutkan ayat 156-nya. Quran, aku tak rokokan. Yang baca siapa? Andri? Iya, Andri. Nanti kan babas siris sobirin. Nah, lanjutannya apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh sabar. Wabasyiris sobirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wabasyiris sobirin, berilah kabar gembira, gembirakanlah orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Orang yang sabar itulah alladzina, orang-orang idza apabila asobathum dia ditimpa musibatun ujian. Musibah itu kan ujian. Ya. Qalu, mereka menyatakan inna, sesungguhnya kami, sesungguhnya kita, lillahi, kepunyaan Allah, wa inna, dan sesungguhnya kita semua ini, ilaihi, hanya kepada Allah lah, roji'una, kembali. Ada takut ujian ini dari Allah. Aku lapar ujian dari Allah. Udah. Toh biar bagaimanapun aku arep mati mergo dicekek, aku arep mati kelaparan, aku arep mati opo, toh tetep apa ujung-ujungnya aku memang kagungane Gusti Allah, balikin nang Gusti Allah, mbok prosesnya balik dengan cara apa, itu hanya proses. Yang pasti semua akan kembali kepada pemilik. Anteng nggak habis balik? Terus kalau sudah bisa bersikap seperti itu, apa yang dijanjikan oleh Allah? Baca ayat berikutnya. Siapa yang baca? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dah. Ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ulaika, mereka itulah. Mereka siapa? Yang diuji oleh rasa takut, diuji dengan rasa lapar, diuji dengan kekurangan harta, diuji dengan goncangan jiwa, diuji dengan kekurangan hasil panen, hasil usaha yang rugi. Wabasyiris sobirin, bergembira bagi orang yang sabar. Menjawab pertanyaan itu. Siapa yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa satu ujian dari Tuhan, musibah, dia nyatakan sesungguhnya kita semua kan memang kepunyaan Allah. Dan wajar saja kalau sesungguhnya kita itu juga kembalinya kepada Allah. Mereka yang sudah seperti itu sikapnya, ulaika, mereka itulah, alladzina adalah orang-orang, ulaika alladzina, terus alaihim ulaika alaihim, mereka itulah yang atas mereka sholawatun, mendapat sholawat mirrobbihim, dari Tuhannya. Sholawat dari Tuhan. Halo, selama ini kan kita disuruh sholawat, tapi bagi orang yang bisa menjawab ujian Tuhan, Allah, Tuhan yang memberikan sholawat, mencucurkan kesejahteraan, warahmah, Allah turunkan rahmah. Sholawatum mirrobbihim warahmah. Kenapa Allah berikan itu? Ulaika humul muhtadun. Sesungguhnya mereka itulah, ya mereka yang sudah seperti itu sikapnya, itulah orang yang sudah benar-benar mendapatkan hidayah, yang berada dalam petunjuk Tuhan. Orang yang berhasil doanya ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Paham? Nah, pengen apa mboten? Pengen apa mboten? Masih takut? Pengen apa mboten? Masih takut? Kalau masih takut, sia-sia semua yang kita lakukan. Kamu udah kasih petunjuk. Kalau nggak begitu ya bukan mutajun. Jalikal kita bula roy babihi hudalil muttaqin. Kamu bukan budaya kok.